Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar walaupun melalui belajar jarak jauh. Hari ini sebelum kita mulai belajar, anak-anak berdoa dulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Hari ini kita akan belajar tentang masih tema 4, subtema 1, PB-nya PB2. Nah, pada pembelajaran tema hari ini subtema hari ini yang akan kita bahas itu adalah bahasa Indonesia sama PKN, ya, bahasa Indonesia sama PKN. Tujuan kita belajar pembelajaran hari ini adalah agar anak-anak bisa tahu hak dan kewajiban apa aja yang ada di rumah, ya. Dan hak dan kewajiban apa saja setiap anggota keluarga. Walaupun pernah kita bahas, tapi kita mengingat kembali, ya, bisa menentukan ini hak saya, ini hak orang tua, ini hak ibu, ini hak kakak, ini kewajiban saya, kewajiban orang tua, kewajiban kakak, dan kewajiban anggota keluarga lainnya. Ya, anak-anakku semuanya, ingat hak adalah sesuatu yang kita terima. Jadi hak adalah sesuatu yang kita terima. Sedangkan kewajiban adalah yang sesuatu kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh tanggung jawab. Jadi bukan hanya sudah lepas sudah, tapi tidak ada tanggung jawabnya. Misalnya gini, misalnya siapa ya? Misalnya Padlan, tugasnya sudah belum? Sudah mah. Oh, yang penting kewajiban sudah selesai. Tapi tidak dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hasilnya apa? Yang kalian dapat. Hasilnya adalah nilainya tidak maksimal, ya. Contohnya lagi, sudah belum capeknya anakku segala macam ini. Akhirnya ditolong ditulisin lagi oleh orang tua. Oleh siapa aja ibu nggak tahu ya di rumah. Karena merasa ada yang menolong tadi, sudah sini. Nah, itu tidak dikerjakan, tapi tidak penuh dengan tanggung jawab karena tidak diselesaikan dengan sendiri. Ya, yang namanya penuh tanggung jawab itu adalah dikerjakan dengan sendiri. Contohnya lagi, ini apa itu sudah belum mainannya dibersihkan, padahal sudah mah, pokoknya asal bersih baik. Akhirnya masih berantakan. Jadi kewajiban itu harus dilakukan, tapi dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? Supaya hasilnya sempurna, hasilnya maksimal. Jadi hanya asal selesai sudah jangan ya. Jadi ibu ingatkan sekali lagi kepada kalian, lakukanlah kewajiban kalian dengan penuh tanggung jawab. Apapun hasilnya itu nanti hasil itu mengikuti dengan usaha. Jadi hasil yang kalian dapat itu mengikuti dengan usaha yang kalian berikan. Jadi kalau usahanya maksimal, insya Allah hasilnya pun maksimal. Tapi kalau usahanya setengah-setengah, hasilnya pun nanti setengah-setengah, tidak maksimal. Oke ya, itu adalah hak dan kewajiban. Oke, hak dan kewajiban ini dijalankan dengan seimbang sesuai dengan pengamalan Pancasila kita, yaitu sila kelima. Nah, bahasa Indonesia kalian bisa ingat ya, tugas yang kemarin itu bukan saran kalian, bukan saran pribadi kalian, tetapi adalah saran dari bacaan. Ya, kalimat sarannya yang terdapat dalam bacaan. Jadi kalian belum disuruh membuat kalimat saran, tapi kalimat sarannya yang ada dalam bacaan. Tapi nggak apa-apa lah, ya, nggak apa-apa, masih diterima aja ya. Oke, semuanya sekarang kita buka halaman 10. Nah, halaman 10 ini ada bacaan. Begini bacakan sedikit ya. Sore ini ayah dan ibu mengajak Fatimah ke toko baju. Orang tua Fatimah membelikan baju baru. Fatimah sangat senang. Dia berterima kasih kepada orang tuanya. Fatimah bersyukur memiliki orang tua yang sangat menyayanginya. Baju baru itu dipakai Fatimah untuk menutup auratnya. Pakaian juga berguna untuk melindungi tubuh dari panas dan hujan. Pakaian juga melindungi dari gigitan serangga. Fatimah selalu mengenakan pakaian yang rapi. Setiap orang berhak memiliki pakaian sendiri. Fatimah membedakan pakaian dikenakan saat ke sekolah, bermain, dan untuk tidur. Fatimah selalu mengenakan pakaian yang rapi. Fatimah memiliki kewajiban melipat pakaiannya dengan rapi. Dia juga meletakkannya dalam lemari sendiri. Fatimah menjaga pakaian dengan baik agar tidak kotor, rusak, dan terkena noda. Nah, berarti hak apa yang kita diterima dalam bacaan ini? Hak mendapatkan pakaian yang layak. Ya, hak mendapatkan pakaian yang layak. Jadi kita itu mempunyai hak. Kita sebagai anak kalian semuanya punya hak untuk apabila baju aku ini koyak, belikan lagi yang baru, boleh minta. Itu adalah hak kalian. Karena hak kalian adalah mempunyai hak untuk mendapatkan pakaian yang layak, ya. Jadi boleh. Tetapi kewajibannya apa? Kalau sudah dibelikan oleh pakaian, kewajibannya adalah jaga pakaian itu dengan baik. Jangan dikotori, jangan dirusak-rusak, jangan dikoyak-koyak. Sudah pakai, sudah nggak belajar untuk cara melipatnya. Itu adalah kewajiban. Jadi cara menghargai pakaian yang sudah diberikan orang tua adalah dijaga, ya, dijaga, dipakai dengan rapi, dilipat, ya. Jadi jangan sampai kotor, itu dijaga. Walaupun kotor, nanti usaha
kita harus tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan tadi. Kembali ke tanggung jawab. Kalau kita yang ngotori, kita belajar untuk cara membersihkannya. Bagaimana? Tanya sama mamanya, mama, nah baju aku ini kotor, tadi ini tidak sengaja tumpah ini kilo-kilo, cak mana mama ya? Nah nanti kayak mama yang ngajarin, ya boleh. Ya, jadi kita punya hak untuk mendapatkan pakaian yang layak. Jadi kalian punya hak untuk mendapatkan pakaian yang layak dari orang tua. Jadi kalau kalian minta pakaian, pakaian aku ini jelek kalau misalnya baju aku ini tidak lemak nyingoknya, boleh minta. Tetapi ingat, meminta itu sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Jangan meminta tetapi kita tahu bahwa kemampuan orang tua tidak mampu membeli pakaian yang mahal. Yang penting pakaian kita baru, kita jaga. Insya Allah kalau kita jaga pakaian kita yang harganya tidak seberapa, bisa kita pakai dengan layak. Kalau kita jaga, ya begitu ya. Nah di sini Fatimahnya apa guna pakaian itu? Di sini menutup aurat, jadi menutup tubuh. Nah, manfaat pakaian itu harus kenapa kita jaga? Untuk menutupi tubuh, ya, menutupi menghalangi serangga yang ingin menggigit kita, ya. Sudah itu melindungi dari panas sinar matahari, ya, dari matahari, melindungi kita dari hujan. Nah, ya, jadi caranya bagaimana? Caranya adalah kewajiban kita. Kalau Fatimah di sini kewajibannya itu dia selalu mengenakan pakaiannya dengan rapi, cuma asal pakai pergi, ya tidak. Jadi dianya karena sudah diberikan pakaian, jadi dipakainya dengan rapi, dipakainya dengan indah, bersih. Setelah dipakai dicucinya, sudah dirapiin, dia belajar melipat sendiri. Ada yang sudah bisa melipat pakaian sendiri? Ya, kalau belum nanti belajar anak-anak semuanya ya. Kalau kalian belum bisa melipat pakaian sendiri, paling tidak melipat pakaian kalian. Tidak usah lipat dulu pakaian orang tua kan. Barangkali agak besar ya pakaian orang tuanya ya, kalian agak susah. Nah, belajar untuk melipat pakaian sendiri aja itu sudah bagus. Itu sudah merupakan kewajiban kalian. Di rumah ya. Oke. Nah, karena dari itu ya, sekarang kalian buka halaman 13. Nah, nih sekarang kita mulai pemberian tugas ya. Kita buka halaman 13 di sini. Amati gambar berikut, tulislah kalimat saranmu sesuai dengan gambar. Nah, kalau kira-kira nih ada pakaian, nih baju yang jatuh nih. Kira-kira saranmu apa? Sesuai dengan kalian. Nah, ini baru kalian memberikan saran sendiri, saran kalian pribadi. Kalau latihan yang kemarin itu saran yang ada dalam bacaan. Nah, kalau ini saran kalian sendiri, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Nah, jadi kalian buat kalimat saran di sini. Dari 1, 2, 3, 4 buat kalimat saran di sini. Ini misalnya pulang sekolah langsung tidur, bagusnya sarannya bagaimana? Ya, paham anak-anak semuanya ya? Nah, ini semuanya tentang pakaian, tentang pakaian. Ya, bahwa kalian punya hak untuk mendapatkan pakaian yang layak. Jadi ini semuanya saran bagaimana cara menjaga dan merawat pakaian yang sudah diberikan oleh orang tua. Haknya sudah dapat, sekarang kewajibannya yang kalian lakukan. Oke ya. Oke, sekarang kita ini untuk tugas bahasa Indonesia-nya halaman 13. Sekarang kita buka lagi halaman 15. Nah, ada lagi hak kalian ini nih, hak dan kewajiban lagi. Adalah tidur dengan cukup. Itu adalah hak kalian. Hak kalian adalah tidur yang cukup. Kenapa kita butuh tidur? Kenapa kita butuh istirahat? Nah, jawabannya ada di sini. Oke. Banyak cara untuk beristirahat, yaitu dengan tidur atau bersantai. Istirahat tujuannya membuat tubuh tenang. Dengan beristirahat, tubuh kita akan kembali segar dan bersemangat. Sekarang, kalau kalian capek, pulang dari sekolah, kita misalnya sudah sekolah normal nih, ya sudah sekolah normal, kita pulangnya sudah ada kegiatan les juga, jadi kita pulangnya jam 2:30 atau jam 3-an. Pasti capek, kita masuknya sudah jadi jam 6.40. Jadi kalau kemarin kalian masuknya jam 10. Kalau kita kelas 3 tidak lagi dari pagi sampai benar-benar siang kita sudah sekolah, ya. Pasti capek. Nah, kalau kita capek, kita butuh istirahat tubuh ini. Kenapa? Karena itu adalah haknya tubuh kita untuk mendapatkan tidur yang nyenyak, untuk mendapatkan istirahat yang cukup, karena tubuh ini juga perlu dijaga ya. Pada saat kita sudah istirahat, tubuh kita akan menjadi bugar lagi, sehat lagi ya. Apabila tubuh kita tidak istirahat, tidak ini, biasanya nanti badan kita nih ada yang sakit deh, ini deh. Nah, akhirnya metabolisme tubuh kita, imun tubuh kita menjadi menurun. Jadi kalau nanti kita sudah belajar dengan normal, jangan lupa istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi anak-anak semuanya ya, karena kita sudah masuk sekolah itu dari 6.40 sampai jam 1.
Apabila yang masuk les, kita pulangnya sampai jam setengah 3. Jadi kalian itu sudah dari pagi sampai siang sekali di sekolah. Jadi harus fit benar badannya ya, jangan lupa bawa minuman yang banyak ya. Nah itu kita jangan lupa juga istirahat yang cukup, karena kalau kita istirahat yang cukup, tubuh kita menjadi lebih segar lagi. Nah itu adalah hak kalian juga, hak kalian itu untuk mendapatkan istirahat yang cukup. Oke ya. Nah, oke, nah sekarang tugasnya halaman 14. Amatilah gambar berikut, tentukan gambar yang merupakan hak anak. Hak anak kalian conteng dengan atau warnai bulat-bulatnya ini dengan warna merah. Yang bukan hak anak itu kalian bulat-bulatnya dengan warna biru. Jadi misalnya, oh ini hak anak Bu, berarti warna merah. Buat kalimat di sini, kalimatnya apa? Misalnya haknya adalah mendapatkan tidur yang cukup atau tidur yang banyak, yang layak ya, yang cukup. Nah ini misalnya, oh ini haknya apa, ini haknya apa, ini hak, ini apa kewajiban. Oke, paham ya maksud ibu ya? Jadi kalau hak kalian dikasih bulat-bulat, diwarnai dengan warna merah, sudah itu tulis kalimatnya di bawah sini. Kalau yang bukan ya, kalau dia yang merupakan kewajiban, tulis warna biru. Buat juga kalimatnya di sini, kira-kira apa kewajibannya ya. Jadi tugasnya ada 2, PKN yang bahasa Indonesia itu halaman 13, memberikan saran. Nah ini memberikan saran sesuai dengan gambar, Nah yang PKN-nya adalah soalnya adalah halaman 14. Oke ya, gak banyak, dikit aja kan ya. Jadi itu aja materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa paham bahwa hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan seimbang dan dengan penuh tanggung jawab ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.